berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan benteng hidup kita. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh katakan bersama. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Katakan, meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Sama-sama. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Yesus benteng hidupku. Percaya bahwa Tuhan itu benteng hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Tenanglah kini hati
hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Boleh sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Yesus membimbing langkahku
percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Just want to say Lord, thank you. Thank you for everything Lord, thank you. Kau Tuhan penolong kami, Kau Tuhan segala. We give you honor Lord. We give glory to you Lord. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin share firman Tuhan seperti lagu yang saya tulis tadi, lagu baru Saudara, bahwa meskipun kita melewati lembah bayang-bayang maut, kata Daud bilang, tapi aku tidak akan takut karena Tuhan yang menyertai setiap kita. Hari ini dengan tema di tengah badai, saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami musim-musim yang sulit. Saudara, kita pernah mengalami hal-hal yang sangat mungkin the lowest dalam titik-titik terendah hidup kita. Dan apa kata firman Tuhan tentang ketika kita diizinkan berada di tengah badai? Alkitab mencatat bahwa dalam Markus 4 ayat 35, 36 dan 37, di situ dikatakan bahwa angin ribut diredakan. Ketika Yesus dikatakan dia menyuruh pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Yesus yang ajak murid-muridnya. Jadi jika Yesus yang ajak, berarti memang semua ada di dalam kendalinya Tuhan, Saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Kemudian langsung ke ayat 37, Alkitab mencatat dengan jelas, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ketika bersama dengan Yesus diajak untuk menyeberang, Alkitab mencatat dengan jelas kemudian tiba-tiba ada badai yang dahsyat, badai yang dikatakan bukan hanya ombak yang biasa, tapi dia katakan taufan yang mengamuk Saudara. Dan dikatakan bukan hanya mengamuk, tapi taufan yang dahsyat mengamuk. Jadi mengamuk, taufan yang dahsyat, sudah mengamuk dan kemudian dahsyat. Jadi benar-benar sudah luar biasa. Dan bahkan dikatakan bahwa ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu. Artinya bahwa sudah sangat-sangat keadaan yang sangat-sangat mendesak sekali. Dan kemudian pada waktu itu Alkitab mencatat ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa Yesus tertidur Saudara di buritan. Yesus tertidur di buritan sehingga murid-muridnya kaget, murid-muridnya bingung, murid-muridnya don't know what to do Saudara. Karena apa? Dalam keadaan yang luar biasa menakutkan, Yesus bisa tertidur. Artinya dalam keadaan tenang Saudara. Dan murid-muridnya itu dalam ketakutan. Mungkin kalau jadi yang kita yang mengalaminya, mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Panik, mungkin marah juga karena kita sudah bingung, takut dan yang lain. Tapi kemudian sepertinya Tuhan diam. Banyak kali dalam hidup kita mungkin Bapak Ibu Saudara, kita mengalami sepertinya Tuhan diam. Kita sudah berdoa, kita sudah mempercayai Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan, tapi sometimes kita tidak bisa merubah banyak hal dalam hidup kita. Sometimes kita tidak bisa bahkan menolong hidup kita sendiri. Ada banyak kali dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami titik-titik the lowest Saudara, yang kemudian kita tidak tahu bagaimana caranya, dari mana Tuhan bisa menolong, bagaimana Tuhan bisa membuka jalan. Kadang-kadang kita diizinkan tempat-tempat tersulit dalam hidup kita. Kadangkala Saudara, Tuhan mengizinkan tidak ada jalan kiri kanan atas bawah, tidak ada jalan lain supaya hanya satu aksesnya, yaitu hanya Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, hanya Yesus. Kadangkala diizinkan, ada kadangkala dengan berbagai kesulitan. Badai itu bisa berupa ketika dokter memvonis. Badai itu bisa berupa ketika keluarga kita mengalami
suatu pergumulan yang besar. Badai itu bisa berupa dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hubungan, apapun itu, kemudian datang menghantam hidup kita. Tapi Alkitab mencatat dalam Mazmur 121, penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Artinya apapun boleh terjadi, tapi satu yang kita harus tahu, bahwa tangan Tuhan menopang kita. Badai bisa datang kapan saja, badai bisa terjadi kapan saja, tapi yang harus kita tahu, siapa yang menopang tangan kita, siapa yang menopang hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang, tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kita adalah pribadi yang harusnya kuat, yang harusnya berani menghadapi badai. Ada satu contoh yang dikatakan dalam firman Allah yang berbicara soal badai, yaitu pribadi, yaitu burung Raja Wali. Suatu contoh yang luar biasa. Dalam Yesaya dikatakan bahwa dikatakan kita akan menjadi kuat seperti burung Raja Wali. Wait upon the Lord, yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama burung Raja Wali yang akan naik terbang tinggi mengatasi semua badai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Wali adalah salah satu burung yang dia tahu kapan badai itu akan datang. Kenapa dia tahu? Karena dia akan pergi ke suatu tempat dan dia akan mengamati dari tempat itu when the storm will come, kapan badai itu akan datang. Raja Wali memiliki mata yang tajam, saudara, sehingga dia bisa melihat jauh. Ketika belum ada tanda-tanda sedikit pun, dia sudah bisa mengetahui bahwa badai sebentar lagi akan datang. Saudara, orang Kristen, kita harus memiliki pandangan mata iman yang kuat, yang tajam. Saudara, bagaimana caranya? Mendekat kepada Allah. Tidak ada pilihan yang lain. Kemarin saya mendoakan ada seorang ibu yang datang dengan bercucuran air mata. Dia katakan dia divonis kanker oleh dokter, dan di saat yang bersama suaminya pergi dengan perempuan lain. Beliau mencintai Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Dan orang-orang di sekitarnya berkata, "Why? Kenapa engkau sedemikian luar biasa mencintai Tuhan, kemudian diizinkan masalah-masalah yang sulit?" Dan saya katakan kepada ibu-ibu, Alkitab mencatat Daud pun dikatakan orang-orang di sekitarnya bertanya, "Di mana Tuhanmu?" ketika dia mengalami titik-titik terendah. Seperti Ayub mengalami titik terendah, semua orang berkata, "Oh, Tuhan sudah meninggalkanmu." Istrinya bahkan berkata, orang terdekat, "Matilah engkau, kutukilah Allahmu." Can you imagine that? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak mengerti. Kemarin saya diberi kesempatan untuk melayani di Amerika, dan saya membaca satu statement yang sangat luar biasa ketika pergi ke Noah Ark. Di situ ketika Nuh membangun untuk miniaturnya, tapi dalam ukuran yang persis Alkitab. Dan ada satu statement yang berkata seperti ini, "Lord, help me to understand." Tuhan, tolong aku supaya aku bisa mengerti. Kadang dalam hidup kita, kita tidak mengerti apa-apa. Saya bilang kepada ibu ini, Bu, ibu tidak punya pilihan lain. Pilihan ibu mendekat kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Dan ibu harus tahu, Tuhan kita tidak pernah tertidur. Ibu fight untuk everything, andalkan Tuhan. Ibu punya anak, berjuang untuk anak ibu. Bagian yang ibu tidak mampu, kasih ke Tuhan. Bagian ibu hadapi badai, izinkan Tuhan bersama-sama dengan ibu. Dan dia bercucur mata dan berkata, "Iya, aku akan tetap setia." Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak pernah tahu, tapi biar kita menjadi seperti burung Raja Wali. Artinya apa? Kita perlu prepare our heart, prepare our spiritual. Seperti burung Raja Wali, dia mencari tempat tertentu dan dia mengamat-amati kapan, when the storm will come, kapan badai itu akan datang. Saudara, kadang kita tidak hanya cukup menjadi orang Kristen saja, kita harus push ourselves, kita harus tekan hidup kita untuk mencintai Tuhan lebih dari kita menjadi orang Kristen yang memiliki agama. Setuju boleh katakan amin. Karena salah satu arti pengikut Kristus artinya Kristus di depan, Anda dan saya mengikuti Dia. Itu artinya follower, Jesus follower. Saudara, artinya kita mengikuti hidupnya Kristus. Itu tidak mudah. Kita, "Oh ya, saya Kristen, I'm Christian." It's not easy. Tidak semudah yang kita bisa pikirkan. Sekali kita mengikut Yesus, it's not about religion,
Tapi soal pengikut Kristus, hidup kita adalah satu hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Ketika kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, siapa yang pegang kendali? Yesus. Sehingga kita tahu bahwa badai bisa datang kapan saja. Apa yang harus kita lakukan? Prepare ourselves. Siapkan diri kita, saudara. Kita perlu mendekat, kita bangun iman kita. Dan Raja Wali itu ketika dia menanti badai itu akan datang, apa yang terjadi ketika kita sudah persiapkan diri kita? Yang kedua, saudara, badai tidak akan menghancurkan hidup kita. Setuju? Boleh katakan amin. Badai justru akan membawa Raja Wali itu melayang tinggi, flying higher. Akan dibawa melayang tinggi, saudara. Mungkin tadinya dia tidak setinggi itu. Dia memang Raja Wali, tidak seperti burung-burung yang lain, burung kalkun atau yang lain. Dia mainnya daerah-daerah bawah, nggak terlalu tinggi. Sebab itu jika ada saudara yang Anda sedang terbang tinggi, kemudian mungkin ada kalkun-kalkun yang ingin mengganggu Anda, mengalihkan pandangan Anda, melemahkan Anda, membuat Anda kecewa, membuat Anda pahit, membuat Anda tawar hati, membuat Anda lelah mengikut Tuhan. Saudara boleh katakan kepada kalkun itu nggak level, karena Raja Wali, Anda dan saya Raja Wali, tempatnya di ketinggian. Setuju? Boleh katakan amin. Alkitab mencatat badai itu tidak membuat Raja Wali itu justru di bawah badai, tapi justru badai itu mengangkat tinggi Raja Wali sehingga dia bisa melayang tinggi di atas badai. Jadi badai itu justru mengangkat Bapak Ibu Saudara. Badai itu justru akan mempromosikan hidup kita. Badai itu akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bukan ada di bawah badai, tapi kita ada di atas badai. Benar ada masalah, benar ada kesulitan, benar ada vonis dokter, benar ada banyak hal yang sulit, tapi tangan Tuhan yang luar biasa, kenyataannya, faktanya, kebenarannya, Yesus ingin mengangkat kita lebih tinggi. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan yang lain. Kita diberi kepercayaan Bapak Ibu untuk di tempat pekerjaan dikasih favor oleh Tuhan. Tadi ada seorang yang share tadi malam kepada saya bahwa dia bergumul untuk pekerjaannya, tapi dia masih punya pekerjaan. Terus saya bilang, ibu, dirubah paradigmanya. Ibu masih bekerja, cuman mungkin gajinya nggak terlalu gede menurut dia. Dia bergumul untuk kebutuhan. Dan saya bilang, ibu, coba dirubah sedikit. Orang lain sulit tidak punya pekerjaan, ibu punya pekerjaan. Orang lain mau cari kerja di mana sulit, apalagi dengan kondisi after pandemi. Ibu punya pekerjaan, hargai itu. Dan ketika dirubah cara pandang, saya bilang tidak ada jalan lain mendekat kepada Tuhan. Jika dia buka, tidak ada satu pribadi siapapun yang dapat menutup. Kalau Tuhan membuka jalan kita, no one can stop. Setuju? Boleh katakan amin. Jika Tuhan yang mengangkat Anda, membawa Anda dan saya tinggi, tidak ada satu orang yang dapat menarik ke bawah. Setuju? Boleh katakan amin. Saya melihat ada banyak sekali pertolongan Tuhan. Kemarin ada seorang anak namanya Kevin. Dia tadinya sehat, kemudian kena tumor otak, dan kemudian mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan kemudian kami sepakat bersama tim berdoa, saudara. Dan kemudian tangan Tuhan bekerja luar biasa, terjadi pemulihan. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian kami dengar dia koma kembali. Koma lebih buruk, worse dari sebelumnya. Tapi mamanya, tantenya, dan keluarganya tidak berhenti, tetap menaruh percaya. Kami katakan bahwa kami tidak bisa buat apa-apa, tapi ada kuasa dalam kesepakatan untuk kita menghadapi badai bersama. Izinkan Allah bekerja, izinkan kuasanya bekerja. Kami hanya berdoa, tapi Yesus yang menjawab. Dan terus kami berdoa, Dan suatu waktu kemudian dapat kabar dia sadar kembali, saudara, dari koma beberapa hari. Dan beberapa waktu kemudian dikatakan pulang rumah, sudah senyum, sudah foto, bagus, sudah senyum, ketawa. Can you imagine that? Life, hidup itu ringkih sekali, tapi izinkan Yesus bersama dengan kita. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita perlu mempersiapkan diri, saudara. Kita perlu mempersiapkan diri karena badai bisa datang kapan saja. Badai itu adalah waktu terbaik untuk kita melihat pertolongan
pertolongan Tuhan. Sekali lagi, badai itu adalah waktu terbaik untuk kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena ketika badai datang, justru kita tidak lihat banyak hal, tapi kemudian at the end kita bisa melihat last minute Yesus buat mujizat. Setuju, boleh katakan amin. Ada seorang anak kemarin di Amerika, dia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, kemudian di Philadelphia karena banyak penembakan dan dia tertembak, saudara. Pelurunya bersarang di dadanya, tapi Yesus menyelamatkan dia. Bahkan pelurunya tidak keluar dari badannya cukup lama, tapi beliau sehat dan dipulihkan dan melayani Tuhan sampai pelurunya kemudian bisa keluar. Yesus tidak pernah berubah. Ada banyak hal yang saya dengar, kesaksian yang sangat luar biasa. Ada seorang ibu kemarin, itu hanya ibadah online seperti ini, saudara. Dalam Berkat Pagi ada seorang ibu yang dia tuh anaknya itu ininya sudah matanya ya, sudah dinyatakan memang sulit sekali, saudara. Tapi kemudian sudah dikatakan retina bolong dan sebagainya, sudah sangat sulit. Diulang-ulang MRI, diulang-ulang MRI. Tapi kemudian kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Anak ini kemudian dicek lagi, semua normal, semua normal. Saudara lihat, Yesus kita tidak pernah berubah. Dia tidak hanya menolong kita secara physically, tapi dia juga menolong kita secara jiwa. Ada banyak orang yang mungkin Anda dan saya atau orang di luar sana yang mereka tidak sakit secara fisik, tapi mentally breakdown, mengalami anxiety, mengalami ketakutan, mengalami kesendirian. Saudara, tadi sore-sore saya merasakan bahwa ada ingin berdoa untuk orang-orang yang ngalamin kesendirian. Saya tadi berdoa gak berhenti, gak tahu buat siapa. Tapi saya berdoa, saya merasakan bahwa ada orang-orang yang sedang mengalami mental illness, yang sedang mengalami fight untuk drop, untuk mentally breakdown. Saya nggak tahu dan saya mulai doa karena saya tahu bahwa ada orang-orang yang dari cover luarnya oke, tapi mereka perlu Yesus karena mereka mengalami kesepian, mereka mengalami kesendirian, mereka hidup dalam kepahitan, mereka hidup dengan sampah-sampah masa lalu, mereka tidak bisa menghandle badai, mereka ada di bawah badai. Harusnya kita di atas badai seperti Raja Wali. Ada orang yang dari luarnya oke, saudara. Ada beberapa orang yang saudara lihat kalau tercatat ada berita-berita orang yang lompat, yang bunuh diri, bukan karena mereka tidak punya iman. Mostly mereka adalah orang Kristen. Beberapa anak-anak yang masih muda, cantik sekali, kemudian terjun bebas. Kenapa? Karena mereka kurang pengharapan, kurang kekuatan untuk mereka prepare secara rohani mereka, supaya ketika badai itu datang, kita mampu berjalan di atas badai dan melihat mujizat Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini dimanapun kita berada, kita diberi kesempatan oleh Tuhan di tengah pekerjaan, di tengah kesibukan tingkat tinggi. Mari prepare ourselves, prepare, fokus untuk spiritual kita. Karena kehidupan sesungguhnya adalah roh. Manusia itu adalah roh, saudara. Dan firman Allah berkata, kalau kita memberi makan rohani kita, maka jasmani kita juga akan tunduk kepada kuasa Allah. Tubuh kita juga lemah atau apapun, kita boleh paksakan hidup kita untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk make it time. Ada waktu untuk Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Alkitab mencatat yang perlu kita lakukan kemudian, yaitu mengupayakan dari mana supaya bisa tenang. Karena badai membuat murid-murid takut. Saya mengalami banyak sekali badai, tapi saya selalu melihat bahwa ketika saya tidak mampu, saya berlutut, angkat tangan, sembah Tuhan, dan Lord, you are awesome. Kau dahsyat. Dan saya tahu bahwa kadang tidak mudah, tapi saya belajar untuk hadapi segala sesuatu. Hidup ini adalah perjuangan, tapi siapa yang menyertai kita, itu yang dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa melewatinya? Kita perlu tenang. Setelah kita persiapan, kita perlu tenang. Alkitab mencatat dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, tidak ada pilihan yang lain. Mari di tengah kesibukan kita, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk menyembah, ada waktu untuk setia kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya waktu untuk boleh melayani Tuhan. Saya diberi kesempatan, saya tidak pengen tadinya, tapi kemudian ketika saya sempat sakit dan kemudian saya dipulihkan, saudara. Dan anak-anak waktu itu sampai tidak bisa sekolah, saking sulitnya kami. Tapi
tangan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah sekolah tapi gak kepake untuk jahit-jahit. Jadi waktu saya ada break beberapa tahun gak bisa kegiatan, saya buat gaun. Tapi kemudian Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan beri kesempatan saya boleh membuat gaun untuk Miss World. Kalau Bapak Ibu tahu Miss Universe, Miss World, saya diberi kesempatan membuat gaun untuk putri-putri dari Brazil, putri-putri dari dunia, dari negara-negara yang lain. Kemarin waktu 2022 Putri Indonesia, saya diberi kesempatan ketika Grand Final Welcoming Miss Universe, saya diberi kesempatan membuatkan gaun untuk putri-putri terbaik Indonesia. Saudara, ini Miss Brazil, saya sampai melepuh tangannya. Saya menyelesaikan sekolah Alkitab ketika saya sembuh, dan kemudian saya buat gaun itu pakai batu-batu martapura. Saya tidak pilih, tapi Tuhan yang buka jalan. Dan gaun itu, baju yang saya buat untuk putri Brazil itu masuk dalam 5 besar, saudara. Putri-putri seluruh dunia. Can you imagine that? Saya gak pernah pikir, tapi itu Tuhan. Tapi saya tetap mengutamakan hidup saya. Yang utama yaitu melayani Tuhan. Ada kesibukan, iya, ada pengembalaan dan yang lain. Tapi satu yang saya rindu untuk membangun hidup saya menjadi kuat dan menjadi berkat, saudara. Setuju, boleh katakan amin. Anak-anak kami mendapatkan favor yang luar biasa yang kami tidak pernah pikir. Salah satu anak kami ada yang sempat berhenti 2 SMP, tapi hari ini Tuhan beri favor, ada di Amerika. Itu semua anugerah Tuhan, mau dari mana? Nggak ada bagaimana caranya, saudara. Yesus kita luar biasa. Paulus bilang begini, Tuhan Allahku yang aku layani. Itu yang saya selalu ingat. Bapak Ibu Saudara, apapun hari ini beban kita, apapun badai, ataupun kita tidak di tengah badai, tapi seperti Raja Wali, kita harus prepare ourselves supaya ketika badai datang, Anda kuat, Anda terbang tinggi, bukan di bawah badai, tapi flying higher, lebih tinggi lagi. Tempat kita ini di atas, saudara. Badai ada di bawah, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Tidak ada pilihan, hadapi badai, dan kita percaya dengan dekat dengan Tuhan kita menjadi tenang. Persiapkan diri kita, jadilah kita pribadi-pribadi yang kuat untuk percaya bahwa Tuhan sanggup meneduhkan badai. Kemudian Alkitab mencatat murid-murid menjadi takut dan Yesus bangun. Karena dia tidak pernah tertidur. Dia tahu hasil akhirnya. Dia hanya izinkan supaya murid-muridnya tahu bagaimana menghandle kesulitan. Saudara, Yesus katakan, kenapa engkau takut? Di mana imanmu? Percaya adalah ketika kita tidak melihat apa-apa, tapi kita put our trust, taruh kepercayaan kita, yakin Dia menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada Bapak mungkin di tengah-tengah kita yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesulitan. Atau ada di antara kita, Anda dari luar oke, tapi dari dalam mengalami goncangan. Ada banyak ketakutan mungkin yang dialami. Ada banyak hal-hal yang membuat kadang kita tidak tahu, don't know what to do. Kadang kita nggak tahu Tuhan mau dari mana datang pertolongan. Sebab itu Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Aku melayangkan pandanganku. Dia katakan ke gunung-gunung. Pada zaman dulu orang Israel, mereka ke gunung, mereka menyembah gunung, mereka pikir dari sana Tuhannya. Tapi Daud berkata, tetapi tidak, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah sederhana, kami berdoa tangan Tuhan yang luar biasa menolong setiap kami. Kalau ada di antara kami sedang menghadapi badai, apapun itu, kami berdoa dalam nama Yesus, ada kekuatan yang baru, ada anugerah Tuhan dicurahkan, sehingga kami mampu menghadapi badai, dan kami melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ada di antara kami yang sedang mengalami mungkin pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan Yesus tolong. Kami punya Yesus yang luar biasa, yang bukan hanya menyelamatkan kami, berjalan bersama dengan kami. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Kami belajar percaya dan tidak takut, tidak gentar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru. Kami siap untuk mempersiapkan diri.
Dan kami percaya tidak ada pilihan yang lain mendekat kepada Tuhan. Kami ucapkan berkat yang luar biasa pada malam hari ini, meteraikan firman Allah. Kami janjikan hormat kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa, sangat baik, sangat manis, terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu boleh membuka tangan kita sekali lagi. Kami menerima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini. Kami mempersiapkan diri kami menjadi pribadi yang tenang dan siap terbang tinggi melihat kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus, berkat yang penuh kami terima malam hari ini. In Jesus mighty name. Kau dahsyat, kau luar biasa. Kami beri hormat bagi namamu. Thank you Father. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen.